Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sehat ya. Anak-anakku yang sangat saya sayangi dan sangat Ustazah banggakan dan tentunya sangat Ustazah rindukan. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar ya anak-anak. Nah, anak-anak, sudah siapkah untuk belajar di pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah siap ya. Artinya anak-anak sudah menyiapkan bukunya juga. Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, simak video dari Ustazah sampai selesai ya. Jangan dilewati. Paham? Karena dalam video ini akan ada ilmu dan materi-materi yang sudah sampaikan ya. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Nah, anak-anak jangan lupa siapkan buku paketnya maupun buku RKS-nya yang semester genap ya, sama alat tulisnya. Paham? Baik. Nah, kira-kira yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang surat Al-Zalzalah. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar apa itu surat Al-Zalzalah? Sudah pernah mendengar bacaannya seperti apa? Sudah pernah menghafalkan? Tentunya anak-anak sudah pernah dong ya. Nah, anak-anak pada yang sangat pada sayangi, mari kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dulu ya. Karena pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Simak betul-betul ya videonya. Nah, apa itu surat Al-Zalzalah? Nah, kira-kira apa ya? Surat Al-Zalzalah merupakan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk itu, kita wajib mengimaninya. Sebagai wajib mengimani surat Al-Zalzalah tersebut, kita harus membaca dan mempelajari isi dari surat Al-Zalzalah. Nah, itu adalah surat Al-Zalzalah yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Selanjutnya, dapatkah kalian membaca surat Al-Zalzalah? Hafalkah kalian surat Al-Zalzalah? Apakah anak-anak sudah bisa menghafal atau sudah hafal? Tentunya anak-anak pada yang pintar-pintar semua pasti sudah bisa membaca, apalagi menghafalkan ya, pasti sangat mudah sekali. Nah, untuk itu mari kita mempelajari surat Al-Zalzalah bersama-sama. Nah, membaca surat Al-Zalzalah. Nah, materi yang pertama, coba anak-anak amati gambar yang ada ini ya. Kira-kira gambar ini itu gambar apa ya? Lihat kan ya anak-anak gambarnya. Ya, gambarnya ada rumah yang hancur, ada air seperti banjir atau tsunami, ada gunung meletus, ada apinya. Wah, menyeramkan sekali ya gambarnya. Tentu anak-anak sudah tahu tentang apa surat Al-Zalzalah itu, kok ada gambar yang menyeramkan seperti ini ya. Nah, simak selanjutnya.
surat Al-Zalzalah. Kita baca dulu ya lafaz surat Al-Zalzalahnya. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Anak-anak, itu adalah lafaz surat Al-Zalzalah dari ayat pertama ayat 1 sampai ayat ke-8. Jadi surat Al-Zalzalah itu ada 8 ayat. Teman-teman bisa jangan membacanya dengan tertil. Tentunya bisa dong. Baik anak-anak, silahkan ini berlatih di rumah baca surat Al-Zalzalah dengan tertil ya. Nah, setelah lafaz surat Al-Zalzalah, mari kita pelajari terjemahnya. Nah, ini adalah terjemahan surat Al-Zalzalah. Setelah kita mengetahui lafaznya, kita harus mengetahui juga terjemahnya atau artinya dari tiap ayat ya. Dari ayat pertama yaitu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Dua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditandingnya. 3. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. 5. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, anak-anak, ini adalah terjemah atau arti dari surat Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat 8. Jadi, teman-teman bisa mengetahui lafaznya juga terjemahannya juga ya dari surat Al-Zalzalah ini dari ayat 1 sampai ayat ke-8 ya. Selanjutnya dengan memahami surat Al-Zalzalah. Kira-kira surat Al-Zalzalah tentang apa ya? Nah, surat Al-Zalzalah artinya adalah goncangan. Nama surat Al-Zalzalah diambil dari kata al-zilzal yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di Madinah setelah surat
dari 114 dalam Al-Quran. Nah, jadi surat Al-Zalzalah itu artinya goncangan ya anak-anak. Nah, diambil dari kata al-zilzal yang ada di ayat pertama. Nah, surat Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayatnya, termasuk surat kemudian karena diturunkan di Madinah. Nah, karena suratnya panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Selanjutnya, surat Al-Zalzalah menerangkan tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya dunia beserta isinya. Hari kiamat ditandai dengan bibirnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, laut meluap, gunung-gunung meletus, mengeluarkan lava yang sangat panas. Bumi berguncang karena gempa yang dahsyat. Planet-planet bertabrakan dan manusia berkeadaman seperti kapas. Nah, ini adalah isi dari tadi surat Al-Zalzalah. Ya, bahwa surat Al-Zalzalah itu menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang, tapi setelah sebagai manusia biasa kita tidak mengetahui datangnya, hanya Allah yang tahu. Ya, yang penting kita sebagai manusia kita harus beriman, meningkatkan ketakwaan kita sama Allah supaya kita dapat tertolong di hari kiamat nanti ya. Nah, di hari kiamat itu semuanya hancur, seluruh isi di dunia ini hancur semua ya. Gunung meletus semuanya, kemudian rumah-rumah hancur semuanya, lautan-lautan yang luas semuanya meluap ya. Nah, lebih parahnya lagi nih, planet-planet ini, tata surya ini bertabrakan. Wah, menyeramkan ya anak-anak. Jadi kita harus penting berarti ibadahnya ya anak-anak ya, sebelum datang hari kiamat. Jadi kita tetap waspada, selalu berbuat baik kepada sesama ya. Jadi nanti di hari kiamat itu ditandai dengan bibirnya suara sangkakala, trompet sangkakala. Oleh siapa yang meniup? Yang meniup adalah malaikat. Malaikat siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil itu sudah ditugaskan sama Allah untuk meniup sangkakala nanti kalau kiamat sudah datang. Jadi anak-anak, kita harus mempercayai hal ini ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya tentang surat Al-Zalzalah. Nah, kalau sudah paham, kita simak selanjutnya ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Hari kiamat juga disebut hari akhir. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Zarah yang dimaksud dalam surat ini adalah biji sawi atau biji jen, untuk menunjukkan keadilan Allah. Nah, bahwa sekecil apapun perbuatan pasti akan ada konsekuensinya atau balasan atau imbalannya. Makanya hari kiamat itu kami saja hari akhir ya. Nah, setelah itu, setelah kiamat semuanya sudah tidak ada di dunia ini, kita akan kembali dihidupkan lagi sama Allah. Manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan manusia atau perbuatan kita. Nah, Zaro
bahwa yang dimaksud dalam surat ini adalah biji sawi atau biji wijen. Wah, kecil sekali ya. Biji wijen atau biji sawi kan sangat kecil sekali anak-anak. Tadi diibaratkan kalau kita melakukan perbuatan sekecil apapun, maka kita juga akan mendapatkan balasan. Ya, entah itu perbuatan kebaikan maupun keburukan, maka kita akan tetap mendapatkan balasan atau imbalan. Itu tadi sudah dijelaskan di terjemah surat Al-Zalzalah. Nah, jadi untuk menunjukkan keadilannya Allah, bahwa sekecil apapun perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Nah, tadi sudah Ustazah singgung ya. Perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, maupun perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu pasti akan ada balasannya anak-anak. Ya, sesuai dengan yang kita lakukan balasannya. Jadi anak-anak, perbanyaklah berbuat yang baik-baik, kurangi perbuatan yang tidak baik ya. Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya rajin berbuat baik ya. Nah, lanjutnya ini adalah tugas untuk anak-anak. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah hafalkan surat Az-Zalzalah dengan baik, dengan tartil seperti tadi yang sudah Ustazah contohkan. Jika sudah hafal, kirim dalam bentuk voice note ke WA Ustazah ya. Seperti biasa anak-anak. Nah, ingat, hafalan bukan membaca ya. Anak-anak yang solih-solihah pasti bisa. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan mengetahui semua perbuatan kita. Jika hari ini belum hafal, boleh dihafalkan dulu sampai bisa, baru dikirim ke Ustazah. Meskipun dikirimnya di hari lain tidak apa-apa, masih Ustazah terima. Yang penting anak-anak hafalan, bukan membaca ya. Walaupun dikirim dalam bentuk voice note, tapi Ustazah bisa mengetahui mana yang hafalan dan mana yang membaca. Untuk itu anak-anak harus betul-betul menghafalkan ya. Hati-hati ya. Nah, paham ya anak-anak tugasnya? Oke. Cukup sekian materi kita hari ini anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan di pagi hari ini dan bermanfaat. Amin. Nah, terima kasih, selamat mengerjakan, semangat belajarnya, yang rajin ibadahnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.